Shalom, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Kami puji dan muliakan nama-Mu ya Tuhan, yang senantiasa boleh pelihara hidup kami. Kasih karunia Tuhan terus melimpah atas kami. Kami bersyukur saat ini Tuhan kembali pimpin kami untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengajar kami, menolong kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan sampai kepada kita pada saat ini dari Perjanjian Baru, Markus pasal 12 ayat 28 sampai 34. Markus pasal 12 ayat 28 sampai 34. Kami akan bacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita, demikianlah firman-Nya. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datanglah kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia. Mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kasih adalah sebuah pengajaran Yesus kepada orang-orang yang telah diselamatkan melalui Kristus Yesus. Pengajaran kasih ini bukanlah sebuah pengajaran yang baru saja kita dengar, tetapi mulai kita mengerti, mendengar, mulai kita paham, pandai berbicara, dapat mendengarkan perkataan orang lain. Kata kasih berulang-ulang kita dengar. Baik itu dalam rumah kita, baik itu dalam gereja, baik itu dalam sosial masyarakat, baik itu dalam pekerjaan dan usaha. Kata kasih ini tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, ketika kasih itu tidak ada lagi dalam kehidupan kita, maka kehidupan kekristenan kita sesungguhnya kekristenan yang hambar, yang hampa. Kristen tanpa kasih itu adalah Kristen yang tidak mempunyai rasa dan dampak. Jadi kita dapat mengevaluasi kekristenan hidup kita, apakah kasih itu ada
di dalam diri kita. Saudara-saudara, itu yang mau kita pelajari bersama-sama pada saat ini. Bagaimana kasih yang dimaksud oleh Tuhan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Kalau kita baca, dengar dengan seksama kebenaran firman Tuhan hari ini, ketika ahli Taurat mendengar kalau orang-orang Saduki dibuat Yesus bungkam. Kalau di pasal sebelumnya, ayat sebelumnya jelas, orang Saduki tidak mempercayai kebangkitan. Tetapi Yesus mengajarkan, memberitahukan sesungguhnya ada kebangkitan setelah kematian. Sehingga orang Saduki diam. Kita tahu hubungan orang Saduki dan ahli Taurat, orang-orang Farisi, tidak sejalan. Tetapi karena mereka sama-sama sepakat bersengkokol untuk menjatuhkan Yesus, mereka tidak terlihat berteman, tetapi mereka secara pertanyaan memberikan serangan-serangan kepada Yesus untuk menjatuhkan, menjebak Yesus dalam sebuah jawaban atas pertanyaan yang mereka sampaikan. Saat ini giliran ahli Taurat memberikan pertanyaan kepada Yesus, Guru, hukum manakah yang utama? Yesus menjawab, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, dan akal budimu. Itulah hukum yang terutama. Dan hukum yang kedua sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam dua hukum inilah tercakup semua hukum-hukum dalam perjanjian lama. Hukum Musa, ataupun yang sering kita sebut sebagai hukum Taurat. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Seperti tema kita pada minggu ini. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama adalah cakupan dari seluruh hukum-hukum Tuhan. Saudara-saudara, mengasihi Tuhan dengan segenap hati tentu bukanlah sebuah pekerjaan, sebuah perjalanan hidup yang mudah. Kalau kita evaluasi bagaimana hidup kita, bagaimana tindakan perilaku kita kepada Tuhan, sudahkah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, jiwa kita, akal budi pikiran kita, bahkan kekuatan kita? Mungkin belum. Ya. Sering kita mengecewakan Tuhan. Sering kita menyakiti hati Tuhan. Sering kita membuat Tuhan marah melalui perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan perintahkan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kalau kita uji satu persatu dalam ibadah saja, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sudahkah ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan? Apakah sepanjang perjalanan ibadah hati kita tertuju kepada Tuhan? Apakah kita melayani Tuhan? Kita sungguh-sungguh dengan kesetiaan dan ketaatan? Kalau memang kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita, maka sepenuhnya hidup kita ini tertuju, terarah kepada kasih Tuhan yang telah menciptakan kita. Berlanjut, bukan hanya itu, Tuhan juga mengingatkan untuk mengasihi
sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebelum kita mengasihi sesama manusia, saudara-saudara, kita harus evaluasi diri kita. Sudahkah kita mengasihi diri kita sendiri? Tidak akan mungkin kita mengasihi orang lain, sesama kita, kalau kita sendiri pun tidak mampu atau pernah mengasihi diri yang telah Tuhan ciptakan dalam hidup kita. Contoh, ketika seorang bapak yang hidupnya dihabiskan dengan kesenangan duniawi, dengan melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia banyak berkomunikasi dengan gadgetnya melalui judi online-nya. Apakah ketika dia mengerjakan judi online ini, dia sudah mengasihi dirinya? Tidak. Secara kesehatan, secara pikiran, secara waktu dia buang, secara berkat Tuhan dia habiskan. Apakah dia peduli lagi kepada istri dan anak-anaknya? Tentu tidak. Dia hanya fokus kepada dirinya sendiri, menyenangkan dirinya sendiri, dan dia tidak memberikan kasih untuk menjaga, merawat, dan memelihara tubuh jasmani yang Tuhan berikan kepada hidupnya. Maka orang yang demikian akan sulit menaruh kasih kepada sesama. Jadi kita harus evaluasi diri kita. Kalau kita sudah mampu mengasihi diri sendiri, maka kita bisa bergerak untuk mengasihi sesama manusia. Tentu berbicara tentang mengasihi sesama manusia ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Sebuah perintah yang berat untuk kita kerjakan. Mengucapkan kasih, mengasihi itu mudah. Tetapi dalam melakukan, mempraktekkannya, tentu dibutuhkan perjuangan. Dibutuhkan pengorbanan. Dibutuhkan kekuatan. Tetapi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, perintah kasih ini yang disampaikan Tuhan kepada kita adalah perintah yang tidak dapat ditawar-tawar. Sehingga perintah ini harus wajib kita kerjakan. Walaupun kita mengatakan perintah ini cukup berat untuk kita kerjakan. Tetapi dengan pertolongan Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Melakukan perintah ini, kalau kita mau buka hati, kasih hati untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri, pasti Tuhan menolong. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika pertanyaan ini dijawab Yesus dengan sangat tegas kepada ahli Taurat yang bertanya tadi. Kalau kita sering melihat ketika ahli Taurat orang Farisi bertanya, Yesus kembali memberikan pertanyaan atas pertanyaan mereka. Tetapi kali ini berbeda. Orang ahli Taurat itu bertanya, Yesus menjawab secara langsung tanpa pertanyaan. Karena apa? Karena perintah, ajaran mengasihi ini, ajaran kasih ini harus sungguh-sungguh diberitakan, disampaikan, dan dimengerti oleh manusia yang telah diciptakan oleh Tuhan. Sehingga Yesus langsung jawab, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mendengarkan jawaban itu, ahli Taurat itu berkata, benar Tuhan apa yang kau katakan itu.
memang Tuhan itu esa. Kita harus mengasihi Tuhan itu dengan utama dan mengasihi sesama manusia. Tentu apa yang dia jawab itu, Yesus memberikan respon kalau ahli Taurat itu tidak jauh dari kerajaan Allah. Artinya saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika ahli Taurat itu mendengarkan perintah itu, dan perintah itu dia kerjakan, yang dikatakan Yesus dia tidak jauh, tetapi dia belum tentu bagian dalam kerajaan Allah. Karena dia hanya mengiyakan apa yang disampaikan oleh Yesus, tetapi belum tentu mempraktekannya dalam kehidupannya, mengerjakan kasih itu kepada Allah, dan mengerjakan kasih itu kepada sesama seperti dirinya sendiri. Saudara-saudara, apa yang boleh kita renungkan dari firman Tuhan saat ini? Poin yang pertama, hiduplah mengasihi Tuhan Allah. Ketika kita dipercayakan Tuhan dengan segala karya ciptanya dalam kehidupan kita, itu yang mendorong kita, itu yang mengimani Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhanlah yang esa, Tuhan satu yang telah mencipta dan yang telah memelihara. Untuk itu datanglah kepada Tuhan dengan rasa syukur dan permohonan, dengan hormat dan kemuliaan. Jangan pernah mengerjakan pekerjaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita memang katakan kita mengasihi Tuhan. Dalam ibadahmu, dalam pelayananmu, dalam sosialmu, dalam pekerjaan dan usahamu, perlihatkanlah kalau hidupmu memang mengasihi Tuhan. Hidup kita mencintai Tuhan dengan tidak melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Poin yang kedua, mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Tentu mengasihi sesama manusia ini pekerjaan, perintah yang berat. Tetapi ketika kita buka hati, ketika kita mau buka pikiran kita, menerima perintah itu, dan dengan pertolongan Tuhan kita dimampukan, tentu di dalam melakukan kasih kepada sesama ini, akan banyak yang kita korbankan. Harga diri, air mata, waktu, bahkan hal lain sebagainya. Tetapi Tuhan juga ingatkan, agar kita juga ciptaan Tuhan, belajar untuk menghargai dan mengasihi diri sendiri. Hargailah ciptaan Tuhan. Hargailah milik Tuhan, yaitu diri kita. Dengan merawatnya, memeliharanya, mencintai tubuh kita. Sehingga kita dapat belajar untuk hidup mengasihi orang lain. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Seperti yang kami katakan di pertengahan khotbah tadi. Ketika perintah ini disampaikan oleh Tuhan Yesus, maka tidak ada alasan bagi orang percaya yang telah diselamatkannya tidak mau atau tidak menerima perintah ini. Perintah ini berat. Perintah ini sungguh sangat susah kita kerjakan. Ketika hati kita belum terbuka, ketika kita belum menerima, biarlah perintah ini dengan perjuangan iman kita, dengan pertolongan Tuhan, kita diajari Tuhan, dimampukan untuk mempraktekkan kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Amin. Kita berdoa. Kami belajar dari kebenaran firman Tuhan, perintah-Mu mengajarkan kami untuk mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri ya Tuhan. Tuhan tolong kami melakukan perintah yang berat ini. Ketika kami menerimanya, ketika kami mau mengimani,
mengerjakannya, maka Tuhan yang akan membukakan pikiran dan hati kami. Dan Tuhan akan menolong kami dalam setiap perjuangan kami mengasihi-Mu dan mengasihi sesama. Roh-Mu yang kudus bekerja berkarya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.